dengan Equity Life. Mas Alex, tadi kan kita udah ngomongin dari dalam diri sendiri nih, jadi how to manage our stress. Nah sekarang kan kita juga dari pihak perusahaan nih, kita pengen tahu nih, di saat kita tahu emang ada anak buahnya atau yang lagi stres gitu karena pekerjaan, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan atasan? Perusahaan gitu ya, jika melihat memang ada anak buahnya atau anggotanya nih yang lagi stres karena pekerjaan gitu, karena kan ya begitu ngomong anggota kayak Brimob ya. Orang tua lu anggota ya? Dia anggota tahu. Koperasi. Aku taunya Kopassus. Good, Cosmoners, Anda sebagai leader, buat saya coba lakukan mapping, pemetaan mengenai tim Anda. Mana yang kemudian satu tingkat kematangannya itu sudah bagus, matang dipuun, matang puun bukan matang karbit ya? Bukan matang karbit, atau nanggung yang matang karbit, atau yang masih belum matang sama sekali. Itu satu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, coba mulai sambil ngobrol Anda pahami locus of control-nya. Locus of control itu adalah pada saat terjadi sesuatu, apakah dia lebih menyalahkan internal atau eksternal. Ada organ tunggal ya di sebelah kita. Ini notulennya cepet banget ya. Notulen macam kayak di pengadilan ya. Ada steno. Mendingan steno. Gue berasa organ tunggal. Silakan dilanjutkan, Dika, nggak apa-apa ya. Passionnya jadi panitera ya. Nah, kalau locus of control internal, begitu kemudian kerjaan banyak, dia akan bilang apa yang harus saya lakukan dengan kerjaan banyak. Locus of control eksternal, dia bilang gila ini kerjaan nggak ada habis-habisnya gitu. Itu yang kita bilang bahwa itu juga kemudian treatmentnya harus beda. Pada saat kita lakukan pengelompokan tersebut, kita juga akan bisa jadi lebih memanage mana nih yang kemudian anak-anak buah kita atau tim kita yang kita kasih red dot nih di dahinya dalam tanda petik nih gue kayaknya harus lebih perhatiin kalau lagi masanya lagi masa-masanya pressure-nya lagi tinggi. Tapi sebagai leader Anda juga harus bisa antisipasi apakah nature pekerjaan Anda itu by nature misalkan load-nya tuh tingginya di akhir bulan atau di awal bulan. Itu yang kemudian harus diantisipasi untuk bisa memanage prosesnya lebih efisien dan efektif. Misalkan dengan kita sounding seminggu sebelumnya, ayo seperti biasa kita di akhir bulan adalah padat-padatnya. Kalau kita di daily meeting kita bahkan bisa melihat dalam setahun itu yang peak seasonsnya itu kapan saja, sehingga kita bilang kalau misalnya bulan Januari Februari relatif lebih nggak padat, apa yang bisa kita lakukan dalam masa tersebut. Olahraganya juga harus lebih dibenerin dan seterusnya, sehingga pada saat yang kita bulan tinggi misalkan bulan 5 dan 6 itu dari bulan keempat itu office manager kita Mbak Sari dan Mbak Irma udah ngingetin guys vitaminnya ya. Itu yang kita bilang bagaimana juga lingkungan baik sosial maupun secara fisik juga lebih membuat stres yang nggak perlu untuk tidak lebih terjadi. Ini ada pertanyaan dari Kevin nih, Mas Alex, saya tuh makin produktif dan kreatif saat stres karena deadline. Aprilio ya, efeknya bukan dia makin produktif ya Bu. Mau konser gitu ya. Tapi efeknya saya jadi suka nunda kerjaan. Gimana manage-nya ya? Oh, jadi dia nunggu-nunggu last minute nih. Karena di saat dia stres, waktunya tinggal dikit, justru memacu adrenalinnya dan kayak maksimal malah kerjanya. Nunda gitu. Buat saya sih selama Anda bisa memanage cara kerja Anda, Ningsi nggak mau kalah. Itu Ningrum kenapa begini? Nahan. Memanage cara kerja Anda. Kalau memang Anda lebih suka untuk mengerjakannya mendekati deadline, selama satu hasilnya optimal, dua Anda nggak bikin stres orang lain, tiga Anda sendiri juga nggak kelewatan hal-hal yang lainnya, nggak masalah. Selama nggak nyusahin orang ya. Selama nggak nyusahin orang, sehingga Anda lebih komunikasikan. Nanti saya akan kerjakannya di sini, gitu kan? Anda harus bisa memanage ekspektasinya orang lain juga. Tapi jangan sampai kalau Anda tahu bahwa Anda lebih bagusnya pada saat deketin deadline, Andanya juga pada saat di masa-masa itu kayak yang Syaiton Hirojim gitu kan. Jangan juga gitu. Jadi teman-temannya bohongin aja, majuin deadline, tapi cuma dia aja dimajuin buat teman-temannya Kevin. Besok ya, besok seminggu lagi. Iya benar, bisa jadi. Habis itu dibunuh semua teman-temannya. Gitu. Jadi buat saya nggak apa-apa selama Anda yang bisa memanage cara kerja Anda untuk hasil yang terbaik. Karena
intinya adalah bukan masalah load kerja, bukan masalah deadline, tapi bagaimana kita bereaksi untuk menjadikan hasilnya optimal. Itu. Oke. Mas, satu pertanyaan lagi deh dari saya. Kalau boleh ya, boleh pulang ya. Boleh. Nanti jangan ngetik ya. Kalau tadi kan dari leader tuh, dia harus mapping karyawannya. Kalau dari kita sendiri bisa mapping diri kita sendiri nggak? Stresnya gimana? Misalkan gini, kita itu makhluk pagi atau makhluk malam, itu aja. Aku halus. Saya urat. Bakso. Kalau kemudian orang pagi, ya kemudian masa produktifnya dia kan lebih di pagi menuju siang tuh. Anak pagi apa anak petang ya? Anak pagi atau anak petang gitu. Sehingga kalau kemudian kita bilang kita produktifnya pagi, jangan melakukan activity yang brainless di pagi dong gitu. Ya kan, karena kita tahu tuh masa produktifnya kita gitu. Maksimalkan berarti. Maksimalkan gitu. Lebih memahami diri sih. Kalau malam berarti gue cocok di security, Bo ya. Benar ya. Gue fokus soal. Lu fokus bisa nggak tidur ya? Dirimu malam ya? Malam. Oh, lu anak malam. Malam. Jadi tersiksa ya siaran pagi. Udah mulai ngulik. Boleh nggak kita bahas fair aja? Kalau sebenarnya mau bertanya silakan aja, langsung bisa mengirimkan pertanyaannya dengan mention kita di @cosmopolitan_fm dengan hashtagnya adalah CFMCC. Kita lagi membahas tentang how to manage stress at work. Kita kembali lagi. Ini seru tuh. Kenapa? Nanti dijawabnya nanti ya. Tadi kan setelah aku ngomong anggota, ini ada yang jawab. Ada yang jawab anggotanya? Dari Saulina. Di akademi kami ditimpa untuk tidak boleh panik and stay calm. Kalau di kapal, jadi sekarang kerja di kantor bisa manage stres kerjaan. Akademi. Kita bahas nanti ya. Tentunya masih bersama dengan Cosmopolitan FM Breakfast Club di pagi hari ini. Cosmedians kita masih bersama. Bukan healthy club ya? Bukan. Jadi bukan healthy meaning ya? Kalau healthy club beda lagi. Ya. Kita masih ngomongin tentang how to manage stress at work, Cosmedians. Ini thank you buat Saulina tadi udah berbagi soal di akademi ya. Aku lulusan akademi fantasi ya, Bu. Menuju puncak ya, Bu. Jadi Saulina tuh dulu apa sih, hebat loh. Akademi kelautan kayaknya. Kelautan ya. Iya. Oke. Mas Alex mau komentar, Mas? Nggak bisa komentar. Intinya adalah pola reaksi itu satu dipelajari dan dua dibiasakan. Jadi apa yang terjadi pada siapa tadi, Saulina adalah bahwa sudah belajar pattern untuk lebih tidak reaktif dan lebih nggak panik. Itu proses pembiasaannya sudah terjadi. Oke. Ari Reza, stress is good, stressful is not. Gitu. Yes. Karena stressful berarti udah mengarah pada tadi konsep kita bilang yang T besar. Tensionnya udah besar sekali ya. Satu pertanyaan lagi dari Hari, Mas Alex, by the way, bukan Mas Andre Hari. Mas Alex. Tapi belakangnya Hehanusa saya. Jadi Alex Hehanusa. Tetap ya. Managing stress apa bisa dengan fokus dan penjernihan pikiran? Sangat bisa. Fokus itu adalah yang tadi saya bilang, memilih apa yang mau diurusin. Itu kita bilang fokus. Fokusnya pada apa gitu. Sehingga kalau kita bicara yang sekarang lebih kita pentingin tuh apanya, itu yang kita bilang fokus. Yang kedua tadi apa? Penjernihan pikiran. Itu yang tadi Dika bilang, bukan lebih pada apa yang terjadi, tapi bagaimana kita bereaksi. Dan cara kita bereaksi pun juga banyak pilihannya. Pilihlah cara bereaksi yang ujung-ujungnya kita tanya kita mau apa. Apakah tadi Deta sempat bilang, bener ya kalau kita baca Twitternya orang tadi apa, Det, yang soal pilihannya mau be happy atau lebih apa. Tadi Deta sempat komentarin itu tuh pas lagi off air. Gitu. Deta mau ngomong sesuatu. Balik lagi sih ke tujuannya, Mbak. Kalau tujuan hidup kita tuh mau jadi orang yang kayak apa? Apakah kita mau jadi orang yang happy? Kalau kita mau jadi orang yang happy, otomatis cara kita menghadapi pun ada tekanan, ada stresor, kita menghadapi, sudah tujuan kita mau tetap mau menjaga hidupnya supaya happy, supaya bisa maju lagi. Atau kita mau jadi yang galau gitu, udah melabel diri, aduh gue stresan banget nih orangnya, gue galau banget, nangis di bawah shower ya. Gitu. Kita masih merasa generasi kotor. Masih merasa kotor. Jadi memang kalau kita bilang penjernihan pikiran, buat saya adalah hilangkan all the hidden atau kita bilangnya blind spot yang ada di dalam pikiran. What is the blind spot?
Satu adalah membuat diri kita menjadi korban. Oke. Dua adalah mengasihani diri tuh self pity. Self pity ya benar. Kemudian membuat diri kita jadi victim gitu. Atau kemudian yang kita bilang bahwa kita tuh kecil. Terus kalau dalam kasus saya nggak mungkin ya. Dan kemudian lebih yang exaggerating problem. Itu yang buat saya adalah blind spot yang ada di dalam pikiran yang memang harus kita sadarin tuh. Tunggu nih blind spotnya apa aja nih. Menjernihkan pikiran adalah lebih fokus pada hal yang membuat kita lebih positif, lebih tenang. Gitu. Oke. Mas, sebelum kita tutup obrolan kita ya, Lan ya, mungkin satu persatu dari tim Daily Meaning sih bener kan ada. Ya ini Mas kan mungkin dari Dika, abis itu Deta dan juga Mas Alex. Mengenai how to manage your stress. How to manage your stress yang paling yang paling gampang banget, misalkan Cosmoners nanti tiba-tiba siang hari di kerjaan tahu-tahu lagi stres. Karena untuk yang paling mudah adalah terkait dengan fisiologis gitu kan. Yang paling utama satu, di saat kita stres terkadang kita stres atau marah ataupun kadang kita suka lupa untuk tarik nafas. Padahal kadar oksigen di dalam tubuh kita juga mempengaruhi bagaimana gelombang di otak itu kan. Bagaimana kita bisa berpikir jernih. So yang paling gampang adalah ketika stres, take like 5 minutes untuk break dulu, tenang dulu, tarik nafas atau minum untuk tenang dulu. Setelah itu baru pikirkan, kalau kurang boleh dibayur di siren gas LPG juga boleh. Terus mulai sarkas. Terus lalu pikirkan to do listnya apa ya yang bisa dilakukan untuk menghadapi pekerjaan yang bikin stres ini. Jadi perlahan-lahan udah lebih terencana stresnya. Ngomongin soal tarik nafas tadi ya, Dik, boleh nggak gue nambahin? Jadi waktu itu kan gue pernah ketemu dokter juga, di mana gue tuh diajarkan untuk di antara kerumunan orang banyak nih, walaupun kita stres, tarik nggak usah panjang-panjang, nafas panjang 3 kali aja deh, nggak usah lama-lama. It helps gitu. Tapi dengan kondisi kita bisa fokus sama nafas kita aja, katanya gitu. Nggak usah abaikan aja yang ada di sekitar kita. Jadi tarik nafas 3 kali panjang-panjang, tapi jangan lupa dibuang. tarik nafas. Ungu mukanya kayak terong. Mbak buang gitu ya. Bener. Ya seperti itu kali juga ya. Deta. Kuncinya satu lagi, bagaimana kita mau melihat kontrol kita seberapa besar di dalam masalah itu, di dalam menghadapi stres itu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang berada di dalam kontrol kita dan apa yang berada di luar kontrol kita. Ketika kita sudah menyadari, kita sudah memetakan itu, kita bisa mulai memikirkan gitu. Apa yang bisa kita lakukan nih menghadapi ini gitu. Karena kita udah take control juga di situ. Seringkali orang kan kadang suka kalau locus of control eksternal, ya udah itu stres dari luar, masalah dari luar, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak punya andil, atau itu bukan salah saya sial dan segala macam. Itu nggak ada ownership di dalam masalah itu sendiri, jadi tidak bisa melakukan sesuatu gitu. Sebelum Mas Alex akan memberikan kesimpulannya, ini ada satu pertanyaan nih spesial nih, Mas. Sebut saja dia Mawar. Sebut saja dia Mawar. Sebenarnya dia Melati. Bisa juga dia Bram. Bram akan jawab. Iya. Jadi di pertanyaannya adalah, apa tanda-tanda orang stres di kantor karena pekerjaan? Karena kadang saya merasa kayak nggak bisa ngebedain nih antara stres beneran atau karena kualitas etos kerja kita yang nggak mampu menerima pekerjaan tersebut. That's a very good question. Secara singkat adalah, apa yang betul-betul kita bilang stresnya sudah menjadi yang tadi distress yang lebih negatif, yaitu bahwa kalau misalkan satu nggak fokus dan kemudian lebih yang panik terjadi, terus kemudian kita juga nggak bisa memberikan hasil yang terbaik. Itu buat saya pada saat stresnya sudah berdampak negatif. Pada fisik pun juga bisa terjadi karena pikiran dan tubuh itu juga terhubung. Jadi misalkan mulai sampai kepada gejala mah. Terus kemudian juga misalkan apakah pusing dan migrain dan lain-lain, karena itu berarti bahwa keseimbangan antara pikiran dan tubuh nggak terjadi. Tapi kalau tadi karena masalah etos kerja, itu buat saya adalah bisa kita lihat polanya. Orang-orang ini yang bisa saja pada saat dikasih kerjaan sedikit aja udah ngomel, atau kemudian lebih yang kerjainnya asal-asalan. Sebagai leader kita sebenarnya bisa membedakan mana yang betul-betul secara logik ini stres beneran karena make sense, ada alasannya dia stres, atau yang kemudian sekedar sikap kerjanya dia yang tidak menunjang untuk mencapai hasil yang maksimal gitu. Itu kita bisa bedakan sebetulnya. Nah, kalau dalam situasi kerja, inilah peran situasi konseling kerja antara atasan dan timnya untuk kemudian nanya, yang kamu bikin stres apa? Yang sudah kamu lakukan apa?
cara yang kamu ingin lakukan ke depannya apa yang kamu minta saya lakukan untuk kamu, gitu. Pembicaraan yang secara kita bicara buka-bukaan di atas kertas inilah yang membuat situasi yang stres yang benar bisa lebih difokuskan untuk mencarikan jalan keluarnya, gitu. Karena dia harus mampu menjawab yang kamu bikin stres apa. Buat leadernya tiba-tiba bisa saja bilang, tunggu, kalau itu bukannya bisa lebih kita lakukannya gini ya, tunggu, itu sebetulnya belum perlu untuk sampai kamu stres. Itu proses obrolan yang benar tuh. Oke. Gitu. Ya. Terakhir kalau dari saya sekaligus untuk menutup, saya ingin menyampaikan terima kasih pada banyak sekali memberikan inspirasi-inspirasi. Termasuk 2 hari yang lalu saya baca artikel bahwa ibu dengan anak yang autis berkebutuhan khusus itu tingkat stresnya sama seperti prajurit perang. Dan saya sangat bisa memahami tersebut karena berada dalam lingkungan keluarga saya sendiri. Jadi ujung-ujungnya saya cuma mau menyampaikan bahwa kalau kita betul-betul dalam tanda petik tidak bisa mengelola stres tersebut, kita tidak akan bisa berperan baik sebagai apakah ibu, ayah, kakak dan lainnya, dan di dalam pekerjaan juga sebagai teman kerja atau sebagai atasan. Jadi bahwa stres ini memang harus di manage. Kalau enggak, kita juga nggak akan bisa lebih berperan dan memberikan kontribusi. Bayangin bahwa kalau ibu dengan anak penderita autis ini, dengan berkebutuhan khusus autis ini, begitu ngelihat anaknya mau lompat dari tangga, kemudian stres dan pingsan duluan, nggak akan bisa bantu anaknya. Sekaligus kepada ini kan di bulan sadar autis, peduli autis, tanggal 2 April kemarin juga yang sadar peduli autis sedunia. Jadi buat saya proses membuat tekanan yang ada menjadi sesuatu yang indah untuk bisa lebih berperan dan melakukan yang terbaik, itu buat saya menjadikan diri kita sebagai manusia yang lebih baik dan tidak kalah dengan situasi yang tadi seperti Dika bilang, begitu situasi A dan kita menyalahkan situasi, tapi justru dengan situasi A membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wow. Gitu. Thank you Mas Alex, thank you Deta, thank you Dika. Beda ya nadanya ya, beda ya. Sesama panitera ya. Bener ya. Jadi terima kasih banget, dan tentunya untuk Cosmoners juga sudah mendapatkan banyak jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaannya soal how to manage stress at work. Dan tadi insight-insight yang dituliskan oleh juru ketik kita nanti juga langsung bisa di-upload ya Dika. Langsung dipublish di Twitternya Daily Meaning ya. Jadi bisa resumenya bisa didapatkan di sana. Oke, kita ketemu lagi dengan Mas Alex dan kawan-kawan dari Daily Meaning minggu depan. Insya Allah. Kalau dari Daily Maning masih terus nih sampai jam 10. Belum maning. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.